Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu kembali bersama saya di Om Eri, obrolan misteri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang sebuah atau semua kisah misteri. Terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe, dan bagi yang baru bergabung, monggo silakan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Kali ini saya akan bercerita tentang kejadian misteri atau penampakan yang terjadi di Alas Roban, tepatnya di Sibelis. Yuk, semua orang kalau daerah yang sudah lewat Pekalongan ke Banjar itu pasti tahulah. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan video ini sampai akhir. Cerita ini dari saudara teman saya yang asli orang Kalibening. Dia itu merantau ke Jakarta lah ya. Pada yang namanya merantau kan sering sekali pulang kampung, paling enggak ya setahun sekali, kadang setahun 2 kali kalau ada keperluan juga pulang kampung lah gitu ya. Dan waktu itu kan belum ada tol ya, belum ada tol, dan jalan yang paling terdekat untuk mencapai Kalibening itu yo satu-satunya ya lewat Pekalongan, terus belok kanan, terus melewati Alas Roban. Kalau sahabat belum tahu Kalibening itu masuknya ke Banjarnegara, dan Kalibening itu dekat daerah Dieng ya. Kalau misalnya ke Dieng itu berarti lewat Karangkobar. Kalau yang ke Dieng lewat Karangkobar pasti paham lah ya daerah Kalibening gitu ya. Singkat cerita, pada suatu ketika, sebut saja Mas Tris gitu ya, Mas Tris yang orang asli Kalibening itu suatu ketika karena ada keperluan mendadak, atau saat itu memang mengharuskan Mas Tris untuk pulang. Pada saat itu Mas Tris pulang dari Jakarta, dan sekeluarga lah, karena bawa mobil, dan seperti biasa Mas Tris itu karena kalau nyupir sendiri kan capek ya dari Jakarta Kalibening, saat itu membawa sopir, dan sopir itu ya saudaranya juga gitu ya. Kejadian dari Jakarta sampai Pekalongan seperti biasa di Pantura, tahu sendiri ya, Pantura saat itu sebelum ada tol kan ramai sekali gitu, dan dia tidak ada apa-apa gitu. Tapi di dalam mobil ya sudah banyak bercerita gitu, karena mobilnya penuh gitu ya. Mobil penuh sekitar ya 6 orang 7 orang lah gitu, di depan 2, di belakang 5 gitu ya. Sudah banyak bercerita kalau hati-hati nanti di Alas Roban kan sepi gitu. Memang Alas Roban itu kan sepi sekali, dan hutannya itu atau alasnya itu kan dari Pekalongan sampai Kalibening itu kan panjang sekali, hampir 1 jam lah, 1 jam lebih gitu. Dan itu yo memang hutan semua gitu. Yo kalau jangankan malam hari, siang hari aja kan sepi gitu. Dan ada satu tempat yang memang terkenal sekali angker. Kalau yang sering ke sana, daerah sana pasti paham lah, kalau yang namanya Sibelis itu angker sekali. Dan semua yang baik supir atau supir truk, bis atau apapun itu kalau lewat situ pasti ngelakson gitulah ya. Karena apa? Karena sudah tradisi dari driver atau pengemudi kalau lewat tempat-tempat yang angker itu memang yo ngelakson lah, atau permisi atau kulonwun gitu. Kembali ke Sibelis itu yo sebenarnya agak ke tengah sih, di tengah-tengah hutan itu memang ada sebuah tanjakan yang kirinya jurang dan sebelah kanannya tebing. Sibelis itu memang terkenal
sering terjadi kecelakaan di situ, bahkan nggak sekali dua kali, bahkan sebuah ada yang pernah menceritakan pernah lewat ke situ satu truk gitulah ya. Kalau angkutan zaman dulu kan nggak seperti sekarang, tapi pakai truk gitu, dan terjadi kecelakaan di situ, dan hampir banyak sekali yang meninggal pada saat kecelakaan itu. Bahkan ada cerita bahwa ada yang kepalanya sampai hilang, badannya pisah lah gitu sama kepalanya gitu. Dan ya banyak cerita, nggak cuman kejadian kecelakaan itu. Singkat cerita, pada saat Pekalongan mau masuk ke Alas Roban itu sekitar jam setengah satu malam, dan keadaan saat itu sepi sekali karena memang dan didukung lagi dengan keadaan yang gerimis. Mas Tris duduk di sebelah supir, dan yang nyupir saat itu saudaranya gitu. Mas Tris juga udah ngomong ke supirnya, hati-hati nanti kalau di Alas Roban, apalagi di Sibelis lah, tahu sendiri gitu. Iya mas, gitu jawab supirnya. Ya apalagi ini kan malam Jumat gitu, terus di belakang Jumat Kliwon loh gitu, yang di belakang mobil sempat ada yang menyaut seperti itu gitu. Waduh gitu, kata Mas Kris, Jumat Kliwon ini gitu, mana keadaannya sepi, gerimis lagi gitu kan. Tapi yuk karena sudah biasa lewat situ gitu ya, yuk akhirnya tetap melanjutkan gitu. Sebelum sampai tempat yang tadi diceritakan itu di Sibelis itu masih biasa lah, tidak ada apa-apa ya, cuman sepi gitu, nggak papasan mobil, jangankan mobil motor, jangankan motor maaf, nggak, jangankan truk atau bis gitu ya, mobil-mobil pribadi sayur aja yang biasanya lewat juga nggak ada gitu. Tapi ya tetap pelan-pelan karena memang gerimis, tetap melanjutkan perjalanan. Tepat sebelum masuk ke Sibelis, kanan sudah mulai terjadi gitu ya. Mas Tris yang pertama kali ngomong gitu ke supirnya, kamu mencium bau amis nggak gitu. Mas Tris membuka seperti itu gitu. Terus supirnya bilang, enggak loh mas, kenapa gitu. Terus Mas Tris bertanya ke belakang gitu, bau amis nggak gitu, bau amis kayak amis darah nggak gitu. Di belakang juga bilang enggak kok, enggak bau gitu. Tapi ya berarti saat itu memang Mas Tris sendiri yang membawi itu gitu. Tidak selang berapa lama pas ditanjakan gitu tiba-tiba aroma amis itu semakin menusuk gitu. Dan Mas Tris juga ngomong, ini loh kok baunya semakin kentara gitu ya, semakin menusuk sekali. Dan pada saat itu supirnya juga, iya mas, saya juga mulai merasakan baunya gitu ya. Singkat cerita, karena keadaan begitu sepi dan gerimis, dan tepatnya sudah di tengah-tengah Alas Roban yang terkenal sangat angker itu, di dalam mobil itu pun hening semua gitu, hening. Dan yo karena mungkin baca-baca doa lah ya, baca-baca doa sebisanya. Intinya pada saat itu keadaan sangat hening. Tiba-tiba Mas Tris itu mau ngomong ke supirnya, dan ya di sebelah kiri kan nengok ke kanan ya, kalau posisi setir atau supir kan di kanan gitu. Tapi begitu mau ngomong nengok ke kanan, Mas Tris itu langsung diem gitu. Dia itu nggak bisa ngomong, nggak bisa apa gitu, karena menurut Mas Tris, di tengah-tengah antara Mas Tris sama supir itu, di tengahnya gitu ya, di tengahnya yang tempat itulah handrem, tempat itu ada sesosok ya laki-laki lah, kata Mas Tris itu laki-laki, dan kelihatannya mukanya hancur gitu ya, kayak yang habis kena kecelakaan parah gitu ya. Tapi dia itu nggak pakai baju. Sosok laki-laki itu gak pakai baju, cuman pakai kayak apa sih ya namanya, putih gitu, putih cuman di apa ya, kayak cangcut gitu tapi putih gitu. Dan duduk di tengah-tengah antara supir sama Mas Tris tersebut gitu. Mas Tris nggak
nggak berani ngomong apapun, nggak berani bicara apapun, dan diem gitu ya, karena tadi mau ngomong terus melihat seperti itu, dan bau amisnya itu memang luar biasa sekali gitu ya, yang begitu sangat menusuk sekali gitu ya. Tapi karena saking penasarannya ya Mas Riz tetap melirik gitu, dan ternyata sosok itu masih gitu, pas tepat sekali di pas melewati si belis itu gitu. Ya mungkin itu salah satu korban kecelakaan apa gimana gitu ya, tapi yang kelihatan sekali pada waktu itu Mas Riz bicara itu kalau mukanya itu benar-benar hancur gitu, bahkan matanya aja sampai keluar satu dan satunya nggak ada gitu. Yos pokoknya kalau Mas Riz gambarkan itu yo menakutkan sekali lah gitu, yang benar-benar hancur, badannya juga sudah kelihatan nggak utuh gitu ya. Tapi karena pada saat itu keadaan sepi sekali, Mas Riz cuma bisa diem gitu dan berharap bahwa sosok yang ada di sebelahnya itu cepet-cepet hilang gitu ya. Setelah melewati si belis, kan agak panjang juga itu tanjakannya, yang kanan tebing kirinya jurang itu kalau dari arah Pekalongan ke Kalibening itu ya. Setelah melewati itu, sosok itu tetap masih gitu. Mas Riz juga sempatlah baca doa-doa sebisanya, tapi ya tetap masih ada gitu. Dan setelah beberapa lama dan mau masuk ke Kalibening, baru sosok itu hilang dengan sendirinya. Dan hilangnya juga Mas Riz juga sempat ngomong, udah ini udah sampai sini, udah melewati sebelis, kalau misalnya mau numpang yo sampai sini aja, nggak usah ikut, nggak usah ganggu, toh saya juga nggak ganggu, dalam hati Mas Riz bilang seperti itu. Dan ya kenyataannya memang tiba-tiba makhluk itu nggak ada gitu. Dan keheningan di dalam mobil itu terjadi sampai rumah lah gitu, sampai Kalibening. Tidak ada pembicaraan sedikit pun gitu ya. Ya Mas Riz nggak berani nanya ke supir, nggak berani nanya ke belakang, ya intinya diem dan sambil melirik itu kejadian tadi gitu. Baru setelah sampai rumah, Mas Riz itu yo kayak orang yang habis lari-lari lah ya, keringetan, terus minta minum gitu dan lain sebagainya. Yang di belakang itu nanya gitu, kenapa sih Mas gitu, kok dari tadi diem aja, nggak ngomong apapun dari si belis gitu ya. Padahal sebelum si belis masih cerita gitu, Mas Riz masih diem gitu dan menyalakan rokok gitulah, menyalakan rokok gitu. Dan akhirnya Mas Riz ngomong, membuka ceritanya gitu, tadi lihat nggak gitu. Wah, akhirnya kan berkumpul semua gitu ya. Yang di belakang, lihat apa Mas, lihat apa Mas gitu. Tadi loh pas di si belis itu loh, ada sosok yang mukanya hancur, terus sosok laki-laki yang duduk di antara saya sama supir, kata Mas Riz seperti itu gitu. Enggak loh, nggak lihat gitu. Terus Mas Riz bertanya kepada supirnya, kamu lihat nggak gitu? Justru itu Mas gitu supirnya. Terus akhirnya dia juga bercerita, saya juga tadi dredeg gitu Mas, kaki saya itu sampai gemeteran Mas, baunya luar biasa sekali. Dan pada saat saya juga mau ngomong ke Mas Riz, tapi yo sosok itu duduk terus di sebelah gitu ya, saya diem aja. Pokoknya pada saat itu saya berpikir gimana caranya cepet sampai lah, pokoknya saya tetap fokus untuk nyetir karena yo menakutkan sekali gitu. Terus Mas Riz, emang kamu lihat apa tadi, kamu lihat nggak yang tadi matanya itu nggak ada? Iya benar Mas, itu Mas saya juga lihat persis kok, itu kok di sebelah saya kok, itu bahkan yang di sebelah kanan itu kalau yang dilihat saya itu, kata supirnya, tangannya itu nggak ada kok Mas itu. Wah, akhirnya kan rame gitu ya, rame cerita pada saat malam itu gitu. Dan akhirnya karena baru datang, tetangga kan akhirnya datang gitu, akhirnya nanya gitu, ada apa kok rame-rame. Terus akhirnya Mas Riz bercerita ke tetangga, itu loh di si belis tadi gitu, ada sosok yang duduk di antara supir sama saya gitu. Kok ya aneh, saya kan sering lewat sini tapi kok nggak tahu-taunya malam ini kok bisa seperti itu gitu ya. Terus akhirnya tetangga bercerita, oh yo mungkin itu kecelakaan yang kemarin itu gitu. Emang gimana gitu ya, kemarin belum lama katanya ada kecelakaan di daerah situ, dan memang ada yang ya memang kepalanya sempat nggak ada gitu ya, maksudnya pisah lah sama badannya gitu ya, dan nggak ketemu lah gitu intinya, karena masuk jurang gitu ya. Mungkin itulah yang masih penasaran gitu ya,
wah pantesan gitu ya, biasanya nggak seperti itu kok, sekarang bisa seperti itu ya, ditampaki seperti itu gitu ya. Dan Mas Tris pun akhirnya malam itu berbicara lah, ngobrol panjang lebar lah sama mereka semua, dan anehnya yang melihat itu cuman Mas Tris sama yang sopirnya gitu, dan anehnya di belakang nggak melihat apapun, cuman kalau baunya dari belakang kecium lah gitu, yang di belakang juga ngomong kalau saya ngelihat sih enggak Mas, tapi memang bau sekali tadi, makanya kami semua di belakang itu diem gitu, bahkan yo sempatlah baca doa-doa gitu. Ya udahlah, nanti kalau misalnya pulang ke sini lagi jangan malam lah, takut seperti tadi ya, akhirnya ketawa dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau hal seperti itu kan memang di sana biasa gitulah ya. Dan misteri itu memang nggak cuman Mas Tris, ternyata kata tetangganya sering sekali itu ditampaki seperti itu di Sibelis gitu. Jadi yo saran tetangga, yo laki-laki kalau misalnya lewat Sibelis yo ngelakson lah gitu, apa permisi lah, intinya permisi gitu. Kalau biasanya sopir itu kan ngelakson gitu, jadi nanti makhluk-makhluk itu tidak mengganggu. Yo akhirnya ceritanya yo akhirnya sampai di situ lah ya. Sampai di situ, terima kasih buat sahabat yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau lihat penampakan seperti itu, atau kalau pas kebetulan sobat di daerah situ, yo bisa lah ikuti saran klakson atau gimana. Dan kalau misalnya yang belum pernah lewat Alas Roban atau Tanjakan Sibelis, kalau lewat di situ yo silahkanlah diklakson atau gimana, permisi gitu. Nanti saya juga akan sertakan area Sibelis, karena kemarin saya sempat lewat dan kita ambil sedikit gambarnya gitu, saya akan tempatkan di depan mungkin ya untuk pemirsa. Jadi nanti kalau sahabat semua melewati daerah Alas Roban dan melewati Sibelis mungkin agak lebih berhati-hati. Terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.